Zaman sekarang enak ya, bangun tidur langsung lihat handphone, buat list kegiatan, pelajari materi buat besok dari internet. Bahkan kalau lagi libur, gak sadar scrolling, tiba-tiba udah sore. Tapi misal ditanya, apa pelajaran baru yang bisa diambil hari ini? Pasti bingung jawabnya. Padahal, seharian kita membaca loh. Membaca caption, kabar, membaca apa yang lewat di beranda media sosial kita. Postingan demi postingan, video demi video, informasi terus datang tanpa henti. Hingga Februari 2025, Indonesia bahkan memiliki sekitar 143 juta pengguna media sosial aktif dengan rata-rata waktu penggunaan 21 jam 50 menit per minggu. Artinya, kita hidup di zaman ketika informasi begitu mudah dijangkau. Masyarakat Indonesia memiliki akses yang luas terhadap internet. Kalau dulu, informasi harus lebih effort untuk didapat. Misalnya, dengan membaca buku atau koran. Kalau sekarang justru sebaliknya, kita kebanjiran informasi. Jika tidak memiliki kemampuan memahami, mengolah dan memilah informasi, begitu banyak hal yang masuk ke otak dalam waktu singkat, sampai kita sulit memproses mana berita yang penting dan mana berita yang tidak penting. Tanpa kita sadari, hal ini malah jadi suatu ancaman bagi kita dengan timbulnya masalah baru, brain rot. Karena terlalu banyak mengonsumsi konten singkat di internet, lupa waktu scrolling, dan kecanduan nonton video pendek. Rasanya, kita tidak bisa lepas dari handphone dan selalu ingin melihat layar. Karena kebiasaan buruk ini, kita jadi semakin sulit konsentrasi, mengingat bahkan kemampuan otak rasanya melemah, sehingga berpikir kritis lebih sulit untuk dilakukan. Jika begitu mudah menerima informasi tanpa memiliki kemampuan menganalisis atau berpikir kritis, maka kita akan sulit mengambil keputusan yang benar. Jika sulit menentukan keputusan, maka sulit juga memecahkan masalah yang kita hadapi. Contohnya, saat scrolling, kita sering berhenti untuk baca berita yang sedang viral. Dibaca sekilas, lalu langsung sharing tanpa saring, tanpa benar-benar memahami isinya. Akibatnya, informasi yang belum tentu benar menyebar kemana-mana, makin keruh dan makin rusuh. Permasalahan tersebut bukan karena kita tidak membaca, tapi karena kita gagal memahami, gagal mengolah informasi. Inilah yang dimaksud dengan literasi. Bukan hanya sebatas kemampuan membaca dan menulis. Literasi adalah kemampuan mengolah, memahami, dan menggunakan informasi dari apa yang didapatkan saat membaca, melihat, mendengar, dan lainnya. Dengan 6 jenis literasi dasar yang saling melengkapi dan penting kita kuasai saat ini untuk memahami informasi serta menjalankan kehidupan sehari-hari dengan lebih baik. Timbul pertanyaan, bagaimana kita menumbuhkan kemampuan literasi di tengah tantangan sekaligus kemudahan akses internet yang ada saat ini? Jawabannya adalah dengan menumbuhkan budaya baca. Bukan baca caption, bukan status di media sosial, atau baca kabar yang tidak jelas asalnya. Membaca buku. Kebiasaan ini adalah langkah awal untuk membangun literasi yang kuat, menjadi fondasi untuk berpikir kritis, sehingga kita dapat menghasilkan keputusan yang bijak, tindakan yang benar, serta mengeluarkan ide dan inspirasi. Namun, kebiasaan membaca di Indonesia masih perlu ditingkatkan. Pada tahun 2025, tingkat gemar membaca Indonesia hanya sebesar 54,8, sedangkan untuk Kabupaten Bengkulu Tengah hanya sebesar 59,05. Angka tersebut menjadi pengingat bahwa budaya membaca masih perlu kita tumbuhkan bersama-sama. Banyak orang yang enggan mulai membaca karena menganggap baca buku itu sulit dan membosankan, atau merasa harus langsung menyelesaikan buku yang tebal. Padahal, kita bisa memulainya dari langkah kecil. Pilih buku yang disukai, baca beberapa halaman saat pikiran sedang rileks. Karena budaya membaca tidak lahir dalam semalam, tetapi tumbuh dari kebiasaan kecil yang kita lakukan secara konsisten. Lalu, di manakah kita dapat mengakses buku dan sumber bacaan secara mudah untuk mulai membangun budaya membaca? Jawabannya, perpustakaan. Ruang yang semula hanya berisi tablet tanah sebagai media dokumentasi terus berkembang sepanjang zaman hingga sampai saat ini dipenuhi dengan fasilitas yang lengkap dan nyaman.
Bahkan isi bukunya pun dapat kita scroll di mana aja. Seperti perpustakaan di Bengkulu Tengah. Kini, perpustakaan bukan lagi sekadar tempat menyimpan buku, tetapi menjadi ruang belajar, ruang bertumbuh, dan pusat literasi masyarakat. Dengan koleksi bacaan yang beragam, ruang membaca yang nyaman, akses internet, komputer, serta berbagai fasilitas pendukung, masyarakat semakin mudah menjangkau ilmu pengetahuan. Sebagai pusat literasi, perpustakaan Bengkulu Tengah terus menghadirkan berbagai inovasi, mulai dari layanan perpustakaan yang menjangkau sekolah dan desa, hingga festival literasi yang mendekatkan budaya membaca kepada masyarakat. Perpustakaan kini juga hadir dalam bentuk layanan digital. Melalui aplikasi e-Benteng, berbagai koleksi bacaan dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Kita mungkin tidak bisa menghentikan derasnya arus informasi, dan kita juga tidak perlu meninggalkan teknologi. Yang perlu kita lakukan adalah menggunakannya dengan lebih bijak, karena di tengah era digitalisasi, kemampuan untuk tetap fokus, memahami, dan berpikir jernih adalah sebuah kekuatan. Mari kita jadikan perpustakaan sebagai ruang untuk membaca lebih pelan, memahami lebih dalam, untuk membentuk cara kita berpikir, sehingga tiap tindakan didasari dengan pemahaman. Dengan literasi yang kuat, mari kita wujudkan Bengkulu Tengah semakin cerdas, kritis, dan berdaya.